Sudah ke-record. Eh, Sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai view, ya. Jadi kalau view itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di basis datanya, ya. Jadi di sini ada tabel, view, stored procedure, function, trigger, dan juga event. Nah, kemarin kita sudah masuk ke tabel dan juga ke view. Jadi kalau yang masih ingat, view itu apa namanya, tabel yang temporari, ya. Jadi sifatnya dia temporari, jadi tidak berbentuk fisik. Namun kalau dilihat itu ada, ya, di struktur dari basis datanya. Nah, namun memang kalau secara fisiknya dia tidak ada, ya, karena dia gabungan dari beberapa tabel. Nah, data yang ada di dalam view ini itu juga sifatnya dinamis, ya. Jadi mengikuti data-data yang ada di masing-masing tabel. Jadi kalau datanya dirubah, otomatis nanti pada saat nge-test view-nya itu juga berubah datanya, ya. Nah, itu untuk view-nya. Selanjutnya kita hari ini membahas mengenai trigger. Ya, jadi di sini ada view, store, procedure, function, trigger, dan juga event. Ya, jadi kita bahas trigger dulu, nanti baru ada store, procedure, dan function. Ya. Nah, jadi kita gunakan database yang apa namanya, DB kepegawaian, atau yang ada tabel gajinya, golongan pegawai dan tempat kerja. Nah, nanti kita tambahkan ada dua tabel, ya. Nah, ditambahkan dua tabel, itu tabel log, ya, dan juga tabel nanti satu lagi tabel dashboard. Ya, jadi tabel log itu fungsinya nanti untuk menyimpan aktivitas. Ya, jadi ketika kita insert data, update data, delete data, nah itu semuanya terrecord di tabel log tersebut. Ya, jadi sehingga nanti kalau kita ingin mengetahui apa saja yang kita kerjakan, nanti kelihatan di tabel log. Nah, gimana cara ngisinya? Itu kita gunakan trigger ini, ya. Jadi, sorry kok, iya, saya buka. Iya, trigger. Nah, jadi ada trigger, ya. Jadi teman-teman hari ini belajar mengenai trigger, ya. Jadi trigger itu kode prosedural, ya, secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan tertentu pada tabel tertentu. Ya, jadi mungkin kalau di bahasa Indonesia kan itu pemicu, ya, ya. Nah, kayak misalnya eh, ada event itu bisa terjadi ketika ada trigger yang memicu, gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi misalnya teman-teman log aktivitasnya itu supaya tidak membuat input data ke tabel log aktivitas itu supaya tidak apa namanya membuat query. Nah, itu kita gunakanlah trigger. Nah, triggernya ini berdasarkan apa? Berdasarkan uh, eksekusi update, delete, ataupun nanti create, gitu, ya. Jadi kalau select nggak bisa, yang bisa hanya perubahan data, ya. Jadi insert, update, dan juga delete. Nah, trigger banyak digunakan untuk menjaga integritas dari informasi pada database, ya. Nah, maksudnya menjaga integritas jadi supaya ketahuan ketika ada apa namanya data yang berubah, nah itu disimpan di log. Walaupun pada dasarnya kita bisa apa namanya membuat query tersendiri, begitu. Namun itu nanti akan apa namanya menyulitkan karena itu harus ditaruh di semua code-nya seperti itu, ya. Jadi ditaruh di beberapa uh, code-nya sehingga nanti kita harus copy paste perintah insert atau update atau delete tersebut. Nah, kalau menggunakan trigger, jadi ketika dia update atau mendelete atau menginsert suatu tabel, nah itu otomatis akan menyimpan ke tabel log. Nah, itu biasanya. Nah, itu umum digunakan, trigger ini umum digunakan untuk itu. Ya, jadi kalau saya pribadi, kalau membuat sebuah sistem informasi supaya tahu kegiatan apa namanya kegiatan
atau manipulasi data yang terjadi di database, nah itu saya buatkan trigger. Jadi misalnya ada tabel pegawai gitu. Nah, ketika ada tambah tabel pegawai, insert tabel pegawai, delete, nah itu nanti dia akan ke-record di di lognya, di tabel log. Jadi kelihatan siapa yang update, data yang diupdate apa, ya, kapan tanggal update-nya. Nah, sehingga nanti ketika ada kesalahan data ataupun kesalahan insert data dan lain sebagainya, nah itu kelihatan siapa yang melakukan itu, kapan dilakukan, dan apa perubahan yang dilakukan. Ya, nah ini penting sebenarnya kalau teman-teman buat sistem karena untuk menjaga integritas itu tadi. Ya, misalnya kalau saya jadi administrator, ketahuan misalnya passwordnya gitu ya. Nah itu tahu kapan saya melakukan kapan saya misalnya password saya itu diambil orang, begitulah. Anggap saja seperti itu. Terus orang itu login, terus orang itu melakukan perubahan data. Nah, nanti itu kelihatan. Walaupun yang tersimpan adalah user saya, itu nggak apa-apa. Jadi nanti jelas, memang saya nggak pernah lakukan itu. Nah, itu nanti kelihatan, oh bahwa ini password saya itu atau user saya itu sudah bisa dibajak orang. Ya, sehingga itu dilakukan perubahan username dan password. Ya, jadi tetap terrecord. Nah, sebenarnya di trigger itu teman-teman ada dua cara ya untuk penulisan. Yang pertama yang sederhana seperti ini, ya create trigger, insert pegawai, after insert on tabel pegawai for each row ya, insert into, nah ya jadi kurang lebih seperti ini perintahnya, ataupun nanti yang menggunakan delimiter ya. Jadi delimiter ini biasanya row-nya atau barisnya itu bisa lebih dari satu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada banyak baris ya. Tahu kan yang untuk pemisah itu titik koma ya. Nah, itu untuk mengetahui ada lebih dari satu atau dua baris ya dalam satu perintah. Nah, kalau ini kita itu bisa menggunakan dua baris kalau menggunakan delimiter seperti ini. Ya, namun kalau kita menggunakan yang sederhana seperti ini, nah itu nggak bisa lebih dari satu baris. Gitu. Jadi kurang fleksibel lah. Ya. Nah, gimana implementasinya? Langsung aja kita coba ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah punya, nah di tabel karyawan ya, itu saya ada log aktivitas, tabel kasbon, tabel gaji, dan tabel pegawai. Sebenarnya ini diambil dari tabel pegawai ya, cuma saya buat terpisah saja. Nah, ini. Ya, jadi di sini kita akan membuat trigger yang sederhana dulu. Jadi di sini saya memiliki tabel log aktivitas ya, yang nanti ketika kita melakukan apapun yang ada di dalam satu tabel ya, jadi misalnya create, update, delete, nah itu nanti bisa terrecord semua di sini. Namun dengan catatan kita harus buat triggernya itu semua, trigger insert, trigger update, dan juga trigger delete. Ya, karena nggak bisa kita otomatis mesinnya disuruh insert ke dalam tabel log aktivitas. Jadi harus kita create trigger di masing-masing tabel. Ya, jadi nggak bisa semua kegiatan yang ada di database ini mesinnya itu kita suruh nyimpen ke log aktivitas ya, kecuali kita buatkan satu persatu. Misalnya tabel pegawai buat trigger untuk insert update delete-nya, tabel gaji juga sama insert update delete-nya, tabel kasbon juga sama untuk insert update delete-nya, itu kita buatkan trigger baru nanti bisa terrecord di log aktivitas. Nah, nanti kelihatannya seperti ini jadinya. Nah, ini terserah kita sih sebenarnya untuk formatnya gimana. Ya, misalnya contohnya di sini ada ID-nya, ID ini auto increment ya. Terus str usernya ini siapa yang melakukan insert, update atau delete-nya ya. Str action-nya ini
dia ngapain, misalnya dia melakukan insert, melakukan update atau delete, ya. Nah, ini juga bisa juga bahasa Indonesia, karena nanti bisa kita, ini kan data yang kita insert, nah ini bisa apa namanya dirubah-rubah, jadi bisa dimanipulasi, ya. Nah, jadi nggak harus insert, bisa yang lain, ya. Nah, STR datanya ini adalah data yang diubah, ya. Misalnya kalau kita mau mengubah nama dari Mister Ahmad Dahlan menjadi Ahmad Dahlan, nah itu nanti akan kelihatan, gitu. Nah, di sini adalah tanggal apa namanya eksekusinya. Jadi tanggal berapa kita atau orang tersebut melakukan perubahan. Jamnya juga sudah tertera gitu. Jadi kalau kita ada kehilangan data atau ada data yang berubah, nah tinggal lihat log aktivitas dari sistem yang kita buat. Kurang lebih itu sebenarnya fungsinya dari sebuah trigger. Jadi supaya tahu juga nanti teman-teman trigger ini digunakan untuk apa sih? Gitu ya. Jangan hanya tahu apa namanya cara membuatnya, terus berjalannya juga tahu harus fungsinya. Biasanya digunakan untuk apa? Kalau saya pribadi dan kebanyakan itu biasanya digunakan untuk menyimpan log aktivitas gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita buat dulu yang sederhana ya, trigger yang sederhana di create. Nah, ini sebenarnya perintah DDL ya. Jadi view terus apa namanya store procedure, function, trigger itu sebenarnya perintah DDL, data definition language. Gitu. Insert apa ya? Jadi kita buat trigger untuk apa namanya insert pegawai. Jadi ketika ada perintah insert pada tabel pegawai, nah, triggernya ini bekerja. Gitu, ya. Ter tahu lah. Misalnya admin gitu ya. Admin misalnya tambah data. Datanya apa yang mau kita gunakan di sini ya. Nah, ini biasanya data yang apa namanya dilakukan perubahan gitu ya. Nah, coba kita kosongin aja dulu. Oh, salah. Tabel pegawai pasti tabel log aktivitas. Nah, jadi perintahnya seperti ini ya, titik koma belakang. Ya, jadi create trigger ya ini nama dari triggernya ya. Ini boleh apa aja boleh ya teman-teman. Nah, after insert on tabel pegawai. Jadi ini setelah insert ke tabel pegawai, baru dia melakukan uh, apa namanya insert ke tabel log aktivitas. Jadi for each row. Jadi setelah satu row ya, nah itu dia melakukan eksekusi perintah ini. Begitu. Jadi perintah yang nanti dieksekusi pada trigger ini adalah yang insert itu log aktivitas ya value. Jadi ini sebenarnya perintah insert biasa ya. Namun ini akan terjadi setelah apa namanya perintah insert pada tabel pegawai. Pada row itu sudah terinsert pada tabel pegawai, nah baru perintah insert ini akan dieksekusi begitu. Sehingga dia menambah data pada tabel log aktivitas. Ya, jadi begitu tabel pegawainya nambah data, tabel log aktivitas otomatis akan nambah data juga. Ya.
Nah, pada saat kapan dia melakukan penambahan data di tabel aktivitas pada saat triggernya ini bekerja. Ya, jadi setelah satu row pada tabel pegawai itu di-insert, selanjutnya dia melakukan insert ke tabel log aktivitas. Begitu. Nah, data yang di-insert adalah seperti ini. Ya, jadi ini kosong karena auto increment. Ya, ini adalah usernya. Ya, ini str action-nya. Ya, str datanya saya kosongin dulu. Nah, ini tanggal action-nya. Jadi tanggal penginputannya. Coba saya hapus dulu ya datanya. Saya truncate. Stop. Select. Nah, jadi datanya sudah kosong ya. Nah, selanjutnya ini kita eksekusi. Jadi ini satu kesatuan ya. Nah, ketika ada ini lagi di bawah baris lagi di bawah, baris perintah lagi. Nah, ini kalau menggunakan uh, perintah ini itu tidak akan dieksekusi. Ya, beda halnya kalau kita menggunakan yang di linker tadi ya. Nah, coba kita eksekusi dulu yang ini. F9, nah, sukses. Jadi triggernya sudah terbentuk. Supaya kelihatan bentuk fisiknya. Nah, nanti ada di sini pegawai. Ya. Nah, ini sudah bisa berjalan. Jadi ketika kita nambah data pada tabel pegawai, nanti itu akan terlihat apa namanya akan nambah data di log aktivitas. Begitu ya. Coba deh kita insert data dulu ya. Insert, ya, select dulu. Nah, ya. Kalau hapus dia tidak akan berpengaruh karena ini perintahnya insert. Kalau update juga tidak akan berpengaruh karena ini perintahnya after insert. Ya, jadi setelah melakukan insert ke dalam tabel pegawai. Jadi kalau saya hapus tabelnya, saya update tabel pegawainya, trigger ini tidak akan bekerja kecuali saya melakukan insert ya, insert into tbl pegawai nama misalnya nama ID itu str alamatnya tempat jenis kelaminnya satu tanggal lahirnya 2011 bulan 7 tanggal 7. Nah, itu coba saya eksekusi. Nah, sukses. Sekarang kita lihat tabel nah dia akan nambah data ya. Jadi di sini kelihatan apa namanya ada data ya, data baru yang di-insert ke dalam tabel log aktivitas ya. Jadi ada user yang melakukan insert itu adalah admin ya. str action-nya adalah tambah data ya. str datanya kosong ya karena sengaja kita kosongin tadi ya. Tanggal action-nya ini tanggal 2021-05 tanggal 17. Jadi tanggal sekarang dan juga jam sekarang. Gitu. Ya, jadi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kapan melakukan insert data, kapan data itu dirubah, dan kapan data itu di-delete. Gitu. Nah, ini hal yang sederhana namun sangat riskan ya, karena kalau tidak terrecord aktivitas yang di dalam database, nah itu akan berbahaya karena nggak tahu siapa yang melakukan insert, update, dan juga delete. Ya, kalau datanya ada kehilangan data, itu nggak tahu siapa yang melakukan itu. Nah, ini sebenarnya sangat penting kalau di dalam
Nah, mungkin yang di sini agak agak apa namanya agak perlu diamati atau dicermati ini adalah STR user yang ada di tabel log aktivitas. Nah, di sini kan kita gunakan admin ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ambil dari apa namanya kalau di sistem misalnya pakai PHP itu bisa kita ambil dari uh, session ya. Jadi dari session yang ada di dalam PHP ya, yang itu kita konversi, habis itu baru kita masukkan ke sini ya. Nah, karena apa namanya kita bukan belajar pemrograman web, jadi ini langsung aja saya gunakan STR admin gitu. Ya, jadi saya langsung gunakan admin datanya. Nah, nanti sebenarnya ini bisa diambil dari tabel yang di-input gitu. Contohnya yang STR data. Jadi data apa yang di-insert, misalnya data nama pegawainya kita cantumkan di sini, nah itu bisa ya. Nah, itu gimana caranya? Itu kita harus gunakan yang apa namanya contoh perintah trigger yang ada di limiternya, sehingga nanti bisa lebih dari satu baris karena kita akan membuat namanya variabel ya. Nah, ini kayaknya nggak ada masalah ya teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini yang sederhana. Nah, sepertinya belum ada ya. Nah, kalau belum ada, coba kita masuk ke perintah yang memiliki delimiter. Nah, nih delimiter sebenarnya bebas, boleh slash seperti ini, boleh tanda tanya, boleh apapun ya. Jadi itu bebas sebenarnya, nggak harus slash seperti ini. Trigger misalnya update ya. Uh, apa sih sebenarnya fungsinya delimiter ya? Jadi delimiter ini fungsinya untuk kita membuat apa namanya delimiter baru ya. Jadi maksudnya kalau selama ini yang kita gunakan ya untuk membuat code, untuk membuat perintah pada MySQL ya, atau perintah query yang perintahnya itu lebih dari dua ya, maksudnya adalah contoh teman-teman membuat tabel dua gitu, tabel pegawai dan tabel gaji. Nah, itu kalau mau dieksekusi secara berbarengan kan harus ada delimiternya atau pemisah. Nah, kalau selama ini delimiternya kan kita gunakan titik koma ya. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat dalam satu apa namanya perintah dan itu dieksekusi langsung ya, jadi kalau kalau teman-teman perhatikan misalnya seperti tadi kita buat dua tabel, nah itu menggunakan delimiter titik koma, ketika kita eksekusi itu kan sebenarnya ada dua query ya. Nah, kalau dengan menggunakan delimiter ini itu bisa kita bisa membuat apa namanya perintah lebih dari dua. Jadi ketika dieksekusi itu dibaca satu query gitu. Nah, fungsi delimiter ini adalah menggantikan delimiter yang titik koma ini ya. Jadi ketika nanti kita membuat perintah di dalam begin dan end-nya ini ya, ini kan di sini otomatis kita menggunakan titik koma begitu. Ya, nah delimiter yang titik koma ini itu harusnya kan apa namanya digunakan di sini ya, ketika kita ingin membuat atau merangkumnya jadi dalam satu query ya. Jadi maka digantikanlah delimiternya titik koma ini dengan slash ini atau bebas
mau pakai apa aja boleh, ya, menggunakan slash ini, begitu. Sehingga ini dianggap apa namanya satu query atau satu perintah, ya, yang di dalamnya ini ada lebih dari satu perintah sebenarnya, begitu, ya. Nah, contohnya misalnya saya akan membuat apa namanya variabel, ya. Jadi di basis data sebenarnya kita juga bisa buat variabel, ya, variabel misalnya di kita, gitu. Dengan ini dot nah, di tabel pegawai atau isinya, ya, di tabel ini dot str nama. Jadi kita buat satu variabel, ya, yang nama variabelnya adalah aktivitas nama, yang apa namanya isinya itu adalah new str nama. Apa sih ini new str nama? Ya, jadi new str nama ini adalah kita mengambil data dari inputan. Ya, jadi misalnya kayak tadi saya melakukan insert ke dalam tabel pegawai. Ya, nah insert ke dalam pegawai ini itu apa namanya dia kan input data di dalam masing-masing field. Nah, ini artinya saya mengambil data yang diinputkan tersebut, begitu. Jadi saya bisa mengambil data tersebut yang nanti saya bisa gunakan untuk berbagai macam apa namanya data manipulasinya. Misalnya adalah untuk saya melakukan insert ke dalam tabel log aktivitas. Ya, jadi di tabel log aktivitas itu kan terdapat str data. Nah, ini nanti bisa saya masukkan ke dalamnya. Ya, jadi misalnya saya tambahkan deh. Satu str nama. Ya. Perubahan data, ya, dari itu str nama ke old berarti. New str. Jadi di sini itu untuk mengambil data kita bisa mengambil yang old ataupun yang new, teman-teman. Ya. Nah, kapan kita bisa menggunakan yang old? Ya, kalau new ini bisa kita gunakan kapan saja, ya, karena dia adalah data baru. Nah, sedangkan kalau old ini adalah data yang lama. Nah, ini kapan bisa kita gunakan? Uh, ini bisa kita gunakan pada saat kita melakukan update ataupun delete. Ya, kalau insert nggak bisa, karena insert kan datanya masih kosong tuh, diinsertkan yang baru. Nah, sedangkan kalau update dan delete ini kan data lama yang kita lakukan manipulasi atau data yang sudah tersimpan di tabelnya yang itu yang kita lakukan update ataupun delete. Nah, itu bisa kita ambil old-nya. Gitu. Sedangkan kalau new hanya bisa update dan juga insert. Kalau delete nggak bisa. Kalau delete kan nggak ada masukkan data baru. Ya, kalau update kan ada masukkan data baru. Insert ada masukkan data baru. Sedangkan kalau delete dia nggak ada masukin data baru. Ya, data lama itu yang dihapus. Gitu. Ya, jadi new ini hanya dapat digunakan di insert dan juga update. Sedangkan old update dan juga delete. Gitu. Ya, jadi di sini karena perintahnya after update, ya, tabel pegawai. Nah, itu kita bisa ambil yang old dan yang new, ya. Jadi dua-duanya bisa. Kalau delete hanya satu saja, yang old saja. Gitu. Nah, ini sudah kita buat apa namanya? Sudah kita buat variabelnya, variabel aktivitas yang isinya nanti itu adalah perubahan dari data str nama yang lama ke data str nama yang baru. Jadi itu isi aktivitasnya. Nah, ini nanti tinggal kita insertkan saja. Ini saya copy paste saja.
Nah, insert itu local aktivitas, value admin ya sama data. Ini tinggal kita kasih add aktivitas. Nah, ini coba kita eksekusi. Jadi perintah query-nya itu yang isi di limiter. Nah, kurang lebih seperti ini. Cukup panjang sih, karena ada di limiternya dia. Ya, jadi ini perintah ada dua query. Di sini ada dua perintah yang kita lakukan. Kalau kita tanpa menggunakan delimiter, kita nggak bisa melakukan ini. Gitu. Ya, buat eksekusi. Sukses error. Error. Kita cek. Oke, berjalan kok. Oh, delimiternya titik komanya ya. Oh, update. Nah, sukses. Jadi nggak ada error. Jadi errornya tadi titik koma. Nah, titik komanya harus ada spasinya ternyata. Oh ya, untuk caranya drop trigger, gampang ya, tinggal di drop aja. Drop spasi trigger, nama triggernya. Kalau di trigger sama dengan view, jadi nggak bisa di apa namanya di alter ya. Jadi kita drop dulu, baru nanti kita create lagi. Sehingga nanti dia kayak punya trigger baru jadinya. Ya, jadi padahal trigger yang lama itu dia delete, setelah di delete baru di create lagi. Ya, beda halnya dengan tabel. Kalau tabel kita bisa lakukan alter, ya. View juga nggak bisa kita lakukan alter. Jadi view uh, trigger itu bisa di delete saja. Kalau di SQL Server itu kalau nggak salah bisa view sama trigger itu kita apa namanya alter. Kalau di MySQL nggak bisa. Ya. Nah, ini kita sudah tercreate perintah, sorry, tercreate triggernya. Nah, ini coba kita update data ya. Ini matiin update, ingat perintah update kan? Update, selanjutnya nama apa namanya tabelnya, pegawai, set, eh, nama apa yang mau kita update, nama fieldnya yang mana ya. Jadi harus str nama, kayak kelihatan nanti perubahannya. Str nama misalnya eh, saya lihat datanya, saya lihat datanya dulu ya. Oke, open tabel. Nah, ini misalnya Budi gitu ya. Str nama eh, Budi Anggara. Ya. Ingat kasih where supaya kita punya parameter data mana yang dirubah ya. R tip dan 0011 ke 11 kita update. Yes, kita select from TPR pegawai ya. Kita select tabel pegawainya. Oke, udah berubah ya. Share namanya. Nah, baru sekarang kita lihat from hmm, log aktivitas. Nah, ini jadi datanya itu nanti akan seperti ini yang disimpan. Ah, ini sorry, salah ini ya. Harusnya update data. Ini saya drop dulu. Drop. Oke, ini update. Ubah. Nah, pakai Indonesia aja. Ubah data. Isi lagi. Ya, terus kita oke, bisa apa deh.
Karena kalau ini saya eksekusi, jadi nanti dia akan terlihatnya adalah nama perubahan data dari Yudi Anggara ke Yudi Anggara. Jadi nggak kelihatan perubahannya. Walaupun itu sebenarnya berubah ya. Ada event untuk perubahan data. Ya, jadi kalau ini saya eksekusi, ya, terus ini saya eksekusi. Nah, jadi ada kelihatan atau tersimpan aktivitasnya ubah data. Ya, walaupun datanya sama, cuman itu adalah merupakan proses perubahan data. Karena ya dia melakukan ini sebuah sebuah event ya, sehingga dia wajib tersimpan di dalam tabel log aktivitas. Nah, jadinya seperti ini datanya. Ya, jadi ini sangat detail datanya. Ya, jadi kelihatan bahwa user admin itu melakukan action perubahan data atau ubah data. Ya, data yang diubah adalah ini perubahan data dari Yudi Anggara ke Yudi Anggara. Gitu. Nah, apa jadinya? Misalnya nih, ya, ini kan satu field. Kalau dua field yang dirubah gimana? Ya, nah itu membutuhkan ini ya teman-teman, yang membutuhkan effort lagi karena kita harus buat beberapa field yang harus diubah begitu ya. Jadi kalau ini kan masih kelihatan nih STR nama, misalnya STR namanya saya bukan STR nama nih, yang saya lakukan perubahan misalnya STR alamat jadi misalnya mana negara negara eksekusi. Oke, nah ya lihat, nah, dia akan tetap menyimpan perubahan data dari Yudi Anggara ke Yudi Anggara gitu. Ya, nah ini jadi ini harus dipikirkan juga, jadi sebaiknya apa yang kita simpan ya, apakah ID-nya kah? Misalnya kalau ID-nya kan gampang, jadi ada perubahan data dari ID sekian gitu. Nah, jadi sudah terlihat kalau di sini kan perubahan data dari Yudi Anggara ke Yudi Anggara gitu. Walaupun yang diubah adalah STR alamatnya ya. Nah, di sini sebaiknya yang disimpan adalah ID dari perubahannya itu sendiri. Misalnya NIP-nya ini ya. Jadi perubahan data STR NIP 0011. Jadi kita tahu data 0011 ini ada yang dirubah nih gitu. Ya. Kalau kita buat satu-satu ini akan lumayan banyak ya. Misalnya perubahan data dari old STR nama ke new STR nama itu baru satu field. Nah, kalau misalnya ada tabel pegawai ini ada 4 field seperti ini, ya otomatis kita harus buat keempat-empatnya, ya seperti ini. Jadi nggak hanya satu saja, ini kan baru satu, jadi harus buat lagi. Misalnya perubahan data dari perubahan data nama dari old STR nama ke new STR nama. Terus kalau di sini perubahan data nama gitu, tambahin lagi perubahan data alamatnya dari old STR alamat ke alamat. Ini kita buatin lagi perubahan data dari INT BK ya, Islamin. Islamin kira-kira ada perubahan nggak? Kalau ngikutin data pasti pas nginput data salah maksudnya. Nah, itu kemungkinan ada perubahan. Tapi kalau perubahan datanya udah benar terus tiba-tiba berubah, nah itu ada kesalahan berarti, karena nggak mungkin
kelamin new misalnya nt jk ya, koma ke jika sebut ya. Terus perubahan data TTL akhir dari input TTL akhir ke jadinya panjang seperti ini ya. Ini coba kita drop dulu triggernya. Nah, kita eksekusi. Sukses. Nah, kita eksekusi ya. Misalnya dari negara ke Denpasar lagi deh. Nah, terus di NT diberikan, terus saya rubah jadi wah. Nah, kita lihat produktivitas. Nah, jadi panjang loh produktivitasnya. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi perubahan data dari nama ID Anggara ke ID Anggara, perubahan data dari alamat, perubahan data alamat dari negara ke Denpasar. Ya, perubahan data dari negara, perubahan data dari jenis kelamin 1 ke jenis kelamin 2 gitu ya. Jadi panjang datanya, teman-teman. Nah, seperti ini. Namun ini detail jadinya. Jadi kita tahu apa yang dirubah ya. Walaupun tidak secara spesifik, maksudnya hanya yang dirubah saja yang direcord ya, namun secara keseluruhan yang direcord ya. Nah, ini biasanya sangat membantu sekali ketika ada data yang dirubah, terus kita ingin melihat dari data mana ke data mana yang dirubah ya. Nah, tuh kalau pengalaman saya ini sih sangat berguna sekali karena namanya user kadang dia salah merubah terus lupa data yang mana yang dirubah. Nah, itu kita bisa tracking dari sini. Terus nanti kita bisa ngembaliin data gitu ya. Nah, itu untuk trigger. Jadi kurang lebih seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kayak Bapak pakai NIP gitu misalnya, berarti kan perubahan data dari kan gitu aja berarti Pak ya, habis itu old NIP gitu berarti langsung ke Ya, new NIP gitu. itu kurang lebih seperti itu. Ya, kalau NIP itu biasanya saya gunakan hanya untuk nyari yang secara general. Jadi untuk mengetahui misalnya pegawai itu pegawai yang mana yang dirubah datanya. Jadi nggak kelihatan sampai detail field mana yang dirubah. Gitu. Jadi hanya kelihatan pegawai dengan NIP 001 saja yang dirubah. Gitu. Jadi nggak detail. Kalau ini kan detail sekali dari data apa ke data apa di field yang mana. Sehingga kita tahu kalau pakai NIP tadi itu hanya pegawai dengan NIP 001 yang dirubah udah, jadi nggak di record data yang atau field yang mana yang dirubah. Kalau menggunakan NIP biasanya seperti itu. Kalau saya ya, karena ini dari pengalaman saya buat sistem seperti itu. Gitu. Ada yang saya detail. Kalau saya ada yang saya detailin ya, tergantung ini sih, tergantung permintaan customer biasanya. Ya, karena customer ada yang minta, Pak, supaya tahu si A ngupdate data apa saja, terus berubahnya jadi apa. Nah, itu ada juga yang nggak concern ke log aktivitasnya ini. Jadi ada perubahan apa itu dia nggak peduli.
Namun ini itu berguna untuk saya pribadi karena ketika sistem itu ada masalah, otomatis kan saya yang dihubungin, Pak, ini datanya kok berubah ya gini-gini. Nah, saya itu bisa melihat dari log aktivitasnya. Oke, Pak, Ya, makasih, Pak. oke. Nah, ini secara apa namanya code-nya seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau mau dilihat yang ini, ya di ini juga udah saya bagi kok di Spada, udah saya bagi ininya modulnya. Nah, sebenarnya di dalam ini, di dalam delimiter ini juga itu kita bisa melakukan apa namanya selain mengambil ini ya datanya dari kita melakukan insert ataupun update ya ataupun delete. Nah, itu kita bisa melakukan manipulasi juga. Maksudnya bisa dilakukan pengurangan ataupun penambahan. Ya, sebenarnya query ini mirip dengan bahasa pemrograman. Ya, contohnya kayak apa namanya kayak C++ atau C yang teman-teman pelajari. Nah, itu kan ada melakukan perhitungan aritmatika. Nah, ini sebenarnya bisa juga ya kita lakukan. Ya, jadi sama kurang lebih sama aja. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Ya, bagaimana apa itu variabel, terus bagaimana melakukan penambahan, melakukan fungsi aritmatik. Nah, udah tahu itu, kita sebenarnya bisa untuk belajar di bahasa pemrograman manapun. Nah, ini misalnya saya buatkan ya untuk melakukan perhitungan. Jadi di sini itu ada tabel kasbon, ya, tabel. Nah, ini coba saya truncate dulu ya, saya hapus datanya. Nah, truncate ini untuk delete sebenarnya ya. Saya lupa udah pernah saya jelaskan atau belum. Jadi truncate ini mirip dengan delete. Kalau delete, misalnya kan delete from tabel kasbon gitu. Nah, kalau truncate juga sama, truncate tabel, nama tabelnya. Nah, kalau delete kan delete from tabel kasbon. Nah, apa perbedaannya sih? Jadi perbedaannya kalau uh, delete itu datanya semua terhapus, namun dia tidak reset begitu. Jadi kalau ada ID-nya sampai 004 ketika di-insert, ID-nya itu juga masih di lanjut di 004 ya. Kita coba ya. Nah, sukses. Di sini saya lihat. Nah, kosong ya. Coba saya ikuti sesuatu. Nah, ID-nya kan 5 nih. Ya, jadi lanjut ya. Itu kalau delete. Sedangkan kalau truncate, nah, ini kan kehapus juga nih semuanya. Dan tabel. Hapus ya, hapus semua, hilang semua. Nah, dia mulai dari satu. Jadi kayak kalau truncate itu kayak di reset tabelnya, sedangkan kalau delete itu ya datanya saja yang dihapus. Ya, kalau ada auto increment di dalamnya, dia akan lanjut dari yang terakhir di apa namanya nomor yang terakhir. Misalnya yang terakhir tadi kayak nomor 4 dilanjutin ke nomor 5. Ya, 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 itu jadi perbedaan truncate dan juga dari hati-hati menggunakan dua perintah ini karena begitu data kalian kehapus terus kalian nggak punya backupnya maka akan kehilangan datanya. Nah, misalnya di sini ini ada tabel kasbon dan juga tabel gaji ya. Jadi tabel gaji. Nah, misalnya di tabel apa namanya di tabel kasbon itu eh, ada punya kasbon itu salah satu pegawainya. Jadi tabelnya masih kosong belum saya input. Ya, jadi di tabel kasbon ini nantinya ada pegawai itu punya kasbon. Ya, nah nanti ketika gajian, ya ketika gajian, misalnya gajiannya berapa 1 juta, kasbonnya itu 500, nah nanti akan otomatis gajinya itu langsung dikurangi. Ya, sesuai dengan kasbon di bulan tersebut. Gitu. Sehingga nantinya apa namanya kasbonnya itu sudah terbayar dan juga otomatis
gajinya itu berkurang. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan trigger. Ya, kalau kita menggunakan apa namanya sebuah aplikasi, nah itu bisa kita hitung di aplikasinya, ya. Jadi berapa nanti diinsertnya ke dalam tabel gaji berapa, ya, sehingga nanti langsung dikurangi. Nah, kalau di sini itu kita bisa lakukan langsung di triggernya, ya. Jadi di sini coba saya hapus, ya. Set gaji sama dengan select uh, gaji. Terus selanjutnya set uh, nah, jadi di sini itu saya buat dua variabel. Jadi yang pertama variabel gaji. Nah, variabel gaji ini untuk mengambil gaji pada saat apa namanya eh, pada saat untuk mengambil gaji pada tabel gaji. Ya, jadi untuk mengambil gaji pada tabel gaji berdasarkan bulan, ya, bulan yang apa namanya ini kasbonnya di input, ya. Jadi bulan tabel data kasbonnya itu di input, ya, berdasarkan tabel gajinya, ya. Jadi di sini saya gunakan fungsi mon, ya, jadi untuk mengambil bulannya saja, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di tabel kasbon itu kan ada ini, ya, tanggal kasbonnya, ya, ya. Jadi ada tanggal kasbonnya, jadi tanggal berapa eh, apa namanya kasbonnya. Nah, nanti otomatis tanggal sekian juga di tanggal gajinya itu, atau bulan sekian di tabel gajinya itu diambil, gitu, ya. Nah, setelah itu nanti kita buat variabel lagi satu untuk mengurangi, ya. Jadi untuk mengurangi gaji tersebut di bulan itu dikurangi dengan jumlah kasbonnya, ya. Jadi jumlah kasbon yang diikut berapa, otomatis nanti gajinya itu akan berkurang. Nah, nanti baru diupdate di tabel gaji, ya. Terus yang diupdate adalah total dari gajinya, ya. Terus berdasarkan NIP yang diinputkan, gitu, ya. Tabel gaji, kita lihat tabel gajinya belum ada ininya, ya. Tabel gaji belum ada tanggal gajinya, kita insert dulu.
kita lihat. Oke. Nah, kita gaji ini kita set misalnya tanggal bulan lalu. Formatnya itu 2021 strip April itu 2021 jadi STR-nya 1, STR-nya 2. Terus gajinya ini ada 3 juta, ya yang ini 10 juta. Nah, nanti baru selanjutnya kita masukkan, nah ini kita eksekusi dulu ya. Create figure, insert dashboard ya, after insert PPL dashboard. Oke, sukses. Jadi triggernya ini bekerja ketika nanti kita insert data ke dalam tabel dashboard ya, sehingga nanti otomatis gajinya itu akan berkurang. Kita lihat dulu tabel dashboard seperti apa strukturnya. Ya, input, dashboard, ya, kosongin ID-nya, statusnya misalnya 2, ya, STR nama dashboard-nya, kebutuhan rumah tangga. Jumlahnya berapa? Jumlahnya misalnya 1 juta. Tanggal kasbonnya tanggal sekarang misalnya 21 strip 05 ya, strip 01. Nah, selanjutnya statusnya, jadi statusnya itu 1. INT status jadi integer ya. Nah, ini coba kita eksekusi. Nah, sukses, satu warning. Nah, coba kita lihat dulu tabel kasbonnya. Select Intel from PPL dashboard. Ya, jadi kita rumah tangga jumlah kasbonnya 1 juta, tanggal 1 bulan 5 ya. Ganti statusnya 1. Kita lihat ini sudah nggak ada kaitannya dengan aktivitas ya, karena di triggernya kita nggak ada insert ke dalam log aktivitas. Kalaupun di insert sebenarnya nggak ada masalah ya, tinggal nanti dibuatkan saja tabel mana yang di apa namanya dilakukan perubahan. Misalnya kalau mau ditambahin ini boleh juga sih. Ya, insert itu log aktivitas, value, ubah data, uh, insert data, paspor, gitu. BBL, paspor. Nah, aktivitasnya otomatis kalau mau ditambahin juga boleh. Ya, kalau insert kosongin aja, karena kan tidak ada perubahan data di sana, hanya ada input data. Kalau nggak boleh deh insert misalnya langsung new dot ya, di tabel paspor itu INT ID ya, INT ID. Nah, jadi kita hapus dulu ininya, kita drop dulu. Drop.
Oke, sukses. Nah, ini baru kita insert lagi ini. Nah, ini ada satu, kita hapus saja dulu. Nah, oke, udah jalan. Jadi kita lihat, select, ya, select. Ya, udah ke input. Terus kita lihat di log aktivitasnya. Kita log aktivitas. Nah, ini ya, data, tabel password ya. Terus kita lihat tabel gajinya. Tabel gajinya ada perubahan nggak? Gaji. Nah, ada perubahan nih. Hilang 2 juta ya. Karena tadi 2 kali kita input. Jadi nanti dia otomatis dia akan mengurangi NIP-nya apa namanya sesuai dengan NIP yang kita input ya. Jadi kalau ada NIP ini NIP 2 ya, otomatis NIP 2-nya akan di apa namanya di select ya, dan juga nanti disesuaikan juga berdasarkan input tanggal passbonnya. Misalnya kalau hanya ada satu nih di bulan 5 saja dia, terus kita input di bulan 4. Ada perubahan. Oke, coba kita lihat di tabel gajinya. Nah, dia tidak akan ini ada perubahan ya. 5 tanggal 4 2 juta. STR data. Oke, data nomor 3 ya. Jadi data nomor 3 sudah diinput ya di data tabel passbon. Terus kita lihat di tabel gaji. Tabel gaji berubah dia ya. Jadi di tabel gaji juga berubah dia. Nah, berarti ada yang salah nih di sini. Select insert gaji. Ini tanggal passbon. Harusnya nggak berubah dia. Square ya. And gaji SDR ini sama dengan ini ke SDR. Coba kita drop di trigger. Kita eksekusi lagi. Karena harusnya nggak berubah teman-teman, karena di sini diambil tanggal apa namanya bulan 4 ya, dan ID-nya itu adalah 2, sementara di tabel gaji itu nah ID 2 itu hanya ada di tanggal 5, bulan 5 ya, jadi harusnya nggak bisa. Coba kita eksekusi. Oke, tabel gaji. Wah, nol ya. Saya input lagi ya. Tabel gaji. Oke ya. Ya, kenapa dia bisa nol? Karena apa namanya ini ya tidak didapatin ya, jadi tabel gajinya ini nggak di
ya. Jadi harusnya dia kan sesuai tanggal gaji sekian, tanggal misalnya itu adalah tanggal 4, sementara di sini tanggal 5, dan ini tidak maksudnya nggak sesuai ya, karena saya lihat tanggal gaji atau bulan 5, di sini bulan 5, sementara yang di sini adalah bulan 4. STR-nya 2, ya, STR-nya 2, ya, jadi ini yang tidak ditemukan. Karena dia tidak ditemukan, otomatis nol. Nah, karena dia nol, otomatis ketika gaji ini itu dikurangi dengan jumlah kasbon, dan dia juga otomatis nol. Sementara pada saat kita melakukan update, ya, nah, total gajinya otomatis nol, begitu. Sehingga tidak ditemukan, ya. Ya, jadi yang masalah itu yang di sini. Nah, ini harus ditambahkan if, ya. Jadi if atau case, ya. Jadi case ketika gajinya itu sama dengan nol, ya, otomatis dia variabel gajinya dibuat nol, sehingga nanti ketika atau set totalnya langsung dibuat nol, ya, karena otomatis jumlah kasbonnya kan nggak bisa dikurangi. Kalau nol dikurangi sekian kan hasilnya kan jadi nggak sesuai, ya. Jadi ini harus ditambahkan if atau case yang tadi, ya, sehingga nanti ketika tidak didapat, ya, jadi ada kemungkinan seperti ini, inputnya itu adalah bulan 4, sementara tanggal gajinya itu adalah tanggal 5 di STR NIK 2. Nah, itu dia nggak akan ada bug. Nah, ini nggak error, cuma namanya bug, ya. Jadi sistemnya tetap berjalan normal, namun datanya yang akan bermasalah, gitu. Nah, itu juga harus dihindari atau dipikirkan. Nah, di sini kurang ditambahkan if, sebenarnya tambahkan if saja nanti di sini, ya, ini n-nya. Nah, itu jadi mungkin teman-teman nanti bisa coba ditambahkan sendiri, ya, sambil nyoba-nyoba juga nanti di rumah, sehingga nanti ketika tanggalnya ini dimasukkannya tidak sesuai dengan tanggal gajinya pada NIK tersebut, dia tidak akan bermasalah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. untuk delimiter itu cuma bisa 2 perintah aja? Atau bisa lebih? Bisa lebih. Jadi kalau delimiter itu di begin-nya ini itu bisa lebih, ya. Saya hapus. Nah, ini kan lebih dari 2 perintah ini. Nah, delimiter yang di luar kan menggunakan ini slash, ya, slash double. Nah, terus yang di dalamnya kita gunakan delimiter di atas titik koma. Nah, ini lebih dari bisa berapa aja sih. Namun nanti dia dibaca satu query. Kalau kita buat pisah seperti ini, itu nanti akan dibaca lebih dari satu query kan sebenarnya. Nah, kalau kita menggunakan delimiter, nah, dia akan dirangkum ke dalam satu query. Oh, iya. Jadi nggak hanya create trigger aja, sebenarnya semua juga bisa kita implementasikan untuk buat untuk gunakan delimiter. Berarti tabel bisa, Pak? Bisa, dicoba aja. Jadi delimiter nanti di dalamnya ini dari sini dihapus. Nah, jadi ada begin, terus nanti baru di create tabel. Di sini dah ditaruh ininya di dalam beginnya, ditaruh perintah untuk tabel. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang nanya yang lain? Pak, mau nanya. Iya. Itu kan kita buat setnya itu kan antara gaji sama NIP-nya tuh. Misalnya kalau kita cuma mau rubah di gajinya aja, itu berpengaruh dia ke set yang kita buat atau nggak apa-apa kalau cuma set yang ini maksudnya? Iya. Oke. Kalau set yang ini sebenarnya itu kayak buat variabel. Jadi untuk nampung nampung datanya begitu. Jadi kalau kita mau
merubah datanya, nah itu sebenarnya di perintah update-nya ini. Nah, jadi perintah update-nya ini kan ada setnya, set total gajinya itu. Nah, nanti tabel gaji itu akan dirubah field INT total gaji dengan datanya itu adalah total gaji dari variabel total gaji. Jadi kalau mau merubah yang mana aja sebenarnya boleh ya. Nanti tinggal di setting aja setnya ini. Kalau set yang di atas ini yang isi add-nya itu merupakan variabel. Gimana, jelas nggak jawaban saya? Berarti set yang di atasnya itu dia ngebentuk variabelnya. Iya, Terus set bawahnya itu kita masukin variabel sesuai dengan set yang udah kita buat berarti ya, Pak? iya benar. Ya, jadi di sini variabelnya, kita buat variabelnya, di bawahnya ini kita panggil variabelnya yang tadi yang kita buat untuk merubah data atau field INT total gajinya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, teman-teman di ininya, apa namanya, di modulnya, ya. Karena praktikum sebenarnya teman-teman harusnya banyak mengerjakan modul ini. Karena ini sebenarnya untuk latihan. Jadi, apa namanya, coba teman-teman kerjakan modulnya ini, ya. Jadi dari atas, dari gunakan tabel yang atau database yang sebelumnya. Jadi database sebelumnya itu kan ada tabel pegawai, penggajian, golongan, dan juga tempat kerja. Nah, itu tambahkan 2 tabel baru, yaitu lokalitas dan tabel paspor. Ya. Nah, pada tabel apa namanya, ya, itu nanti akan dibuatkan trigger. Ya, jadi contoh triggernya seperti ini. Nah, ini teman-teman kerjakan. Jadi query-nya teman-teman seperti biasa, query-nya teman-teman eksekusi buat, terus teman-teman eksekusi hasilnya seperti apa. Ya, kalau sukses, nanti di print screen juga hasilnya sukses. Ya. Nah, terus selanjutnya ikutinlah sampai di bawah. Dan di terakhir itu ada latihan. Ya, latihannya itu nggak begitu susah. Ya, jadi latihan sama, jadi tuliskan query atau perintah pada SQL job, terus itu di eksekusi, terus dilakukan print screen, nah nanti ditaruh di dokumen Word, ya, atau dokumen apa bebas, nanti mau ditaruh mau dijadikan PDF juga boleh. Nah, nanti itu yang dikumpulkan. Ya, jadi ada 2 yang teman-teman kumpulkan. Kalaupun nanti dijadikan satu nggak masalah. Yang pertama yang ini, ya, karena ini sebenarnya teman-teman harus kerjakan. Ya. Kalau modul itu wajib dikerjakan. Ya. Nah, ini harus dikerjakan, ya. Terus juga sama yang latihannya. Nah, itu nanti saya tunggu sampai jam 1 siang. Kalau ini kan gampang nih, tinggal ngikutin aja. Ya, kalau ada error, nah nanti baru bisa apa namanya, komunikasi via WA-nya. Ya, nanti di grup aja langsung komunikasinya kalau ada yang masalah. Nah, kalau untuk latihannya, nah itu baru teman-teman berpikir sendiri. Atau berpikir kelompok juga boleh, diskusi dengan teman-temannya. Nah, nggak banyak sih ini, apa namanya, soalnya cuma ada 2 latihannya. Ya. Nah, itu untuk modulnya. Jadi modulnya sudah saya share. Ya, ini langsung saya buatin ininya deh, apa namanya, untuk pengumpulannya. Nah, untuk minggu depan itu kita apa namanya, luring ya. Luring kita pertemuan sebentar atau ini ya, kita pertemuan sebentar aja sampai jam, misalnya sampai jam 10. Nah, setelah itu baru kita lakukan quiz ya untuk minggu depan. Nah, quiznya itu untuk minggu depan nanti akan saya buatkan kurang lebih ada 5 soal ya, atau bab soal lah. Nah, nanti teman-teman itu masuk ke ruangan ya. Jadi ke ruangan misalnya saya panggil 5 orang gitu. Nanti pilih soalnya. Soalnya nggak bisa teman-teman baca dulu. Jadi
kayak dikocok gitu, diambil apa dapat soalnya, nah itu dikerjakan dan itu ada waktunya gitu. Itu boleh pakai laptop sendiri, boleh pakai komputer yang ada di lab. Terus juga nanti teman-teman juga boleh buka materi yang sebelum-sebelumnya, entah buka modul ataupun buka query-query yang sudah teman-teman buat, nah itu boleh ya. Tapi jangan buka Google ya. Nah kalau 5 orang kan gampang kayak mantaunya. Ya nanti ada waktunya juga. Waktu itu pasti saya sesuaikan dengan soalnya. Gitu. Jadi harapannya teman-teman pelajarin. Jadi kuisnya itu dari materi sekarang sampai setelah UTS ya cukup banyak, tapi teman-teman kan bisa lihat materinya pada saat ini kuis ya. Waktunya saya sesuaikan dengan soalnya, jadi sudah saya perkirakan kira-kira teman-teman pasti bisa mengerjakan ya. Nah di sini jangan mengandalkan teman-teman harus mengandalkan kemampuan sendiri ya, karena kan di sana nggak ada yang bisa bantu kecuali diri sendiri. Begitu. Jadi untuk minggu depan luring, banyak-banyak latihan supaya lebih paham dan lebih ingat ya. Karena kalau jarang kita latihan, nah itu biasanya cepat lupa. Jadi kalau teman-teman nanya, Pak, kenapa bisa lancar misalnya ngetiknya dan lain sebagainya, ya karena kerjaan saya setiap hari kayak gitu. Jadi saya ingat jadinya karena diambil setiap hari ya. Nah ini untuk pengumpulan modulnya dan latihannya itu sampai jam 1 teman-teman ya. Saya buka dari nggak banyak sih itu kalau dikerjakan intens ya. Pak, materi kuisnya berarti sampai trigger, Pak? Iya, sampai trigger ini. Baik, Cuman Pak. soalnya nggak tahu kamu dapat trigger atau dapat view atau dapat yang join gitu. Iya, iya. Ya, jadi Oke, Pak. dipelajarin semuanya. Nah, untuk minggu depan kita bahas sedikit mengenai store prosedur ya. Jadi itu akan semua kita bahas yang ada di ini. Sebenarnya itu dapatnya di basis data lanjut, teman-teman. Cuman basis data lanjut itu nanti teman-teman supaya lebih mendalam lagi ke ininya. Karena nggak hanya trigger sama view aja dibahas, jadi di sini itu saya berikan istilahnya introduction ya. Jadi nanti di basis data lanjut itu teman-teman biar punya dasar. Jadi biar punya dasar untuk mendalami trigger, view maupun store prosedurnya. Itu lebih ke implementasinya sih nanti. Ya, jadi sudah punya dasar, jadi nggak terlalu bingung apa sih itu trigger, apa sih itu view. Gitu. Kalau belum punya dasarnya, nanti langsung masuk ke implementasinya itu mungkin agak sedikit struggle ya. Kalau yang malas untuk malas untuk belajar, malas untuk nyoba. Ya. Nah kalau sekarang sudah dapat di sini, jadi sudah tak pernah tahu, nanti di implementasinya tinggal melanjutin aja. Ya. Nah oke, untuk pengumpulan modulnya itu sudah saya buatkan. Salah. Nah, oke, jadi silahkan dikerjakan untuk modulnya, ya. Dikumpulkan hari ini jam 1, itu batas waktunya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatannya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya.